Cara melatih limbah tambahan yang masih mager sampai mau flaring tangan kayak gini versi Dusty M. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Das di channel ini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang cara melatih limbah tambahan yang masih mager sampai mau flaring tangan. Oke, sebelum itu silahkan support saya dengan cara subscribe channel ini, klik tombol merah di bawah, dan jangan lupa aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan tolong video ini jangan di skip-skip agar kalian tidak salah paham terhadap apa yang saya jelaskan nantinya. Nah, oke, di sini saya punya limbah tambahan yang masih saya karantina ya, udah seminggu saya karantina. Sekarang waktunya kita pindahin ke tank utamanya. Nah, ini dia channel limbah tambahan yang sudah saya karantina selama 1 minggu. Sekarang kita langsung aja pindah ke tank utamanya. Nah, oke, sekarang udah saya aklimasi ya sekitar 15 menit lebih. Sekarang langsung saja kita lepasin ikannya, guys. Nah, karena tanknya ini agak besar ya, sebenarnya ini tanknya itu kebesaran guys, ukurannya sekitar 45 kali 30 kali 30. Itu menurut saya kebesaran buat ikan yang ukurannya itu segini guys. Jadi mungkin nanti agak lama buat dia adaptasi di tank yang baru ini ya guys ya. Jadi karena terpaksa aja saya gunain tank yang ini, karena yang kosong itu cuma yang ini guys. Oh ya, jadi kalau kalian itu habis nangkep dari alam atau habis dapat, itu harusnya kalian ikannya dikarantina dulu kayak tadi ya, bisa di styrofoam box kayak tadi, atau di ember, atau di akuarium yang kecil juga bisa. Nah, kalau punya saya yang ini itu dikarantina di styrofoam box guys. Nanti akan saya jelaskan kelebihan dan kelemahannya kalau ikannya itu dikarantina di styrofoam box atau di ember. Oke, ikannya udah masuk di tank, sekarang kita tinggal tunggu buat dia adaptasi. Oke, setelah 1 jam ya, itu ikannya masih stres kayak gini guys. Nah, kalau limbatannya itu masih kayak gini, masih mager, masih stres, kelihatan barnya kayak gitu, itu sebaiknya kalian biarin aja. Jangan diapa-apain dulu, jangan digoda-goda dulu, apalagi langsung dilatih flaring sama kaca. Itu jangan dulu guys. Karena nanti limbatannya bakalan tambah stres dan malah tambah takut sama kita. Jadi biarin dulu, biar dia adaptasi dulu sama tank dan air yang baru. Terus matiin lampunya dulu. Ini saya hidupin cuma biar kelihatan aja di kamera ya. Jadi kalian tinggalin aja dan jangan ditungguin. Nah, ini adalah kondisinya setelah 1 hari guys. Jadi dia itu belum aktif, tapi dia udah nggak stres banget ya. Kayak kemarin dia udah mulai adaptasi, tapi dia tuh belum mau respon kalau kita goda-goda pakai karet atau mainan kayak gini ya guys ya. Jadi dia tuh belum mau respon karena mungkin itu adalah kebiasaan dia saat dia di karantina. Walaupun kita pakai pakan pun dia responnya kurang guys. Kita coba lihat, kita goda pakai pakan kayak gini, apakah dia mau respon? Ya, dia udah mulai mau respon, tapi responnya itu kurang banget gitu ya guys ya. Dan itu menurut saya adalah salah satu kelemahan jika kita karantina di styrofoam box atau di ember. Jadi kebiasaan dia saat dikarantina kan kalau kita kasih makan itu langsung dimasukin ya. Nggak bisa kita mainin dulu ya, nggak bisa kita kuda-kuda dulu dia pakai pakan. Nah, itu membentuk karakter dan kebiasaan dia saat dipindah di tank. Jadi dia itu nggak mau respon kalau kita kuda-kuda pakai pakan. Tapi kalau pakannya kita masukin langsung dimakan kayak gitu guys. Nah, tapi tenang, kebiasaan itu bisa kita rubah jika kita latih respon dia dengan cara kalau kita pas kasih pakan itu kita goda-goda dulu guys. Kita mainin pakannya kayak gini. Nah, walaupun dia responnya masih kurang banget, tapi nanti lama-kelamaan akan bagus juga responnya kalau kita latih. Jadi pas kita mau kasih makan itu sambil diajak interaksi, biar dia juga terbiasa sama kita. Nah, kalau soal flaring, dia itu udah mau flaring guys. Jadi kalau kita goda pakai kaca, dia langsung mau flaring kayak gini guys. Walaupun flaringnya masih kayak gitu, masih kurang bagus, masih kelihatan kalau dia itu belum adaptasi sepenuhnya. Jadi kayak masih malu-malu gitu ya guys ya. Masih kayak kurang maksimal gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga masih tahap latihan, masih belum settle juga sama air dan kondisi tanknya. Karena dia juga masih bahan, jadi wajar kalau masih kayak gitu. Udah mau flaring aja udah bagus menurut saya. Yang terpenting dia nyaman, sehat, dan mau makan. Nah, di kondisi seperti ini itu dia udah bisa kita mulai latih flaring sama tangan pelan-pelan guys. Nah, caranya juga seperti biasa, seperti yang udah pernah saya jelasin di konten-konten sebelumnya. Jadi kita pancing dulu dia pakai kaca kayak gini. Kita pancing pakai kaca supaya dia mau flaring dulu kayak gini. Biarin dulu beberapa saat.
sampai dia itu benar-benar emosi ya. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, setelah berasa udah cukup, kita ganti pakai tangan guys, kayak gini. Nah, kan dia mau flaring kan? Jadi caranya itu simpel aja kayak tadi ya guys ya. Kita kuda pakai kaca dulu sampai dia emosi, terus kita ganti pakai tangan dan dia mau flaring kayak gini. Caranya cukup simpel ya kayak tadi ya, tapi menurut saya itu juga cukup ampuh buat ngelatih dia agar mau flaring sama tangan kita. Jadi tinggal diulang-ulang sampai dia mau flaring langsung sama tangan kita. Nah, sekarang kita coba langsung pakai tangan guys. Dan dia udah mau guys, dia udah mau flaring sama tangan kita tanpa bantuan kaca kayak tadi dulu guys. Jadi cara tadi itu menurut saya cukup ampuh untuk ngelatih limbatannya itu agar mau flaring sama tangan kita. Tapi biasanya kalau masih awal kayak gini itu masih belum stabil flaring sama tangan kita guys. Nah kan dia udah nggak mau flaring sama tangan kita lagi. Jadi masih perlu diulang-ulang lagi ngelatihnya sampai dia mau stabil flaring sama tangan kita. Nah gimana kok punya saya itu bisa langsung flaring? Itu karena dia udah adaptasi sama lingkungan kita. Dia cepat adaptasinya karena dia udah di karantina. Jadi di sini karantina juga punya poin penting yang berpengaruh sama adaptasi dia. Karena punya saya ini udah di karantina ya, dia udah terbiasa sama lingkungan kita. Jadi dia nggak takut kalau kita deketin atau kita coba interaksi sama dia. Sehingga kalau kita coba latih flaring, dia udah nggak kaget atau nggak takut lagi. Walaupun dia belum aktif karena dia juga masih baru 1 hari di tank ini. Nah, tapi mental bawaan si limbatannya juga berpengaruh guys. Jadi kalau misal mental bawaan si limbatannya udah bagus, itu bakalan mudah nantinya buat ngelatih flaring tangan kayak tadi. Tapi kalau misal bawaan limbatannya itu kurang bagus, mungkin akan memakan waktu lebih lama buat ngelatihnya. Contoh punya saya ini, menurut saya mental bawaannya itu cukup bagus, tapi warnanya yang kurang guys. Rimnya itu biasa aja, nggak tebal, terus warna birunya juga kurang banget. Jadi kalau warna itu kan bawaan dari gen ya guys ya, gen dari indukannya. Nah tapi apakah udah nggak bisa lebih bagus lagi? Nah itu sekalian saya coba eksperimen guys, apakah nantinya si limbatannya ini warnanya bisa lebih ganteng atau enggak setelah saya coba treatment. Dan kalau berhasil nanti saya coba share ke kalian gimana treatmentnya. Nah jadi kesimpulannya itu buat ngelatih limbata dari bahan awal nangkep dari alam sampai dia adaptasi dan mau perform atau mau flaring itu butuh waktu guys. Butuh kesabaran juga buat ngelatih limbatanya. Apalagi kalau limbatanya itu susah buat adaptasi, itu mungkin akan memakan waktu lebih lama. Jadi untuk mempercepat dia adaptasi itu perlu dikarantina. Habis dikarantina pindah ke tank utama, tunggu diadaptasi sama tank dan air barunya. Kalau udah adaptasi baru kita coba latih limbatannya. Nah itu semua menurut pendapat pribadi saya ya. Jadi kalau ada salah mohon dimaafkan dan dikoreksi, karena saya juga masih butuh banyak belajar. Oke segini aja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah support saya selama ini. Dan cukup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.